Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kabar Islam, saudaraku ikhwan fillah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, berjumpa kembali dengan channel Kabar Islam. Jangan lupa dukung dakwah channel Kabar Islam dengan channel-channel Islam yang lainnya, sumber manfaat untuk semua, menjadi benteng akidah umat muslim. Amin ya Allah rabbal alamin. Sahabat-sahabat ikhwan fillah, mengejutkan ya, seorang pendeta berani jujur tentang Alkitabnya. Bagaimana kejujuran atas jawaban dari seorang pendeta ini menyebutkan tentang Alkitabnya sendiri. Apakah Alkitab itu palsu? Silakan simak. Intinya Ibu mempertanyakan Alkitab itu asli atau tidak? Iya, asli atau tidak. Oke, jadi baik, ini pertanyaan yang bagus dari seorang mantan Islam yang masuk Kristen, dan tentunya ini banyak pertanyaan ini memang saya lihat menjadi tuduhan dari banyak orang tertentu dari agama Islam, misalnya yang bilang Alkitab palsu, sudah dibolak-balik dan lain sebagainya. Ibu Yuyun dan semua pemirsa, Alkitab kita yang asli itu namanya autograf. Autograf itu adalah kitab yang ditulis kurang lebih ada 40 penulis. Ini saya kasih garis besarnya saja ya. 40 penulis Alkitab itu kebanyakan tidak saling kenal, tetapi dipercaya bahwa Alkitab itu para penulis tidak ada tulisannya yang bertolak belakang, itu tidak ada, pasti selaras. Nah, memang ada masalah di sini bahwa pada waktu Alkitab ditulis pada zaman para penulis itu sampai sekarang sudah pasti bahwa sudah tidak ada lagi yang itu. Yang ada ialah salinan-salinannya. Misalnya saya penulis, Ibu salin, lalu Pak Wempi salin, lalu dari Pak Wempi itu ada 5 orang lagi salin dari Pak Wempi, ada 5 orang lagi salin dari Ibu Yuyun, dari 5 orang itu cabang lagi ada 10 orang, setiap 5 orang itu ada 10 orang datang salin lagi, dan salinan-salinan itu sudah pasti ya akan ada bahwa besar kemungkinan bisa ada yang omongannya tidak sama. Misalnya ibu bawa berita dari saya ya, ibu bawa berita dari saya sampai di orang kelima, orang keenam itu sudah masalah itu. Kadang-kadang beritanya jadi lain, ada yang ditambahin, ada yang dikurangin dan lain sebagainya. Makanya kenapa kami kalau pendeta-pendeta berkhotbah sebisa mungkin kami belajar lagi terjemahan yang lain, terjemahan bahasa Inggris yang populer seperti King James ya, King James Version, NIV, New International Version atau New American Standard Bible dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita baca Alkitab, Ibu Yuyun dan pemirsa semua, kalau ada tanda kurung tegak itu, ini kita kasih tahu sejujur-jujurnya bahwa itu fakta ada di Kristen. Kalau ada tanda kurung tegak seperti dalam Matius pasal 6 ayat 13, tunjukkan itu di doa Bapa kami ada tanda kurung tegak di sana ya. Ya, ada tanda kurung. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kenapa ada tanda kurung tegak seperti itu, pemirsa dan Ibu Yuyun? Itu karena di terjemahan yang satu ayat itu ada, di terjemahan yang lain ayat itu tidak ada, di terjemahan yang lain lagi ada. Maka untuk menekankan bahwa ayat ini dipersoalkan gara-gara itu tuh. Ada yang catat, ada yang tidak. Ada yang catat, ada yang tidak. Kenapa? Persoalan salinan tadi. Bahkan Alkitab kita ini sudah salinan ke 24.000. What the fuck? Tapi setelah diteliti, para pakar mempercayai bahwa kalaupun ada kekurangan, iya. Yang tidak ada kekurangan, Ibu, itu adalah asli yang ditulis oleh 40 penulis itu. Ngerti Ibu ya?
Nah, kalau salinan ini, kalau orang bilang ada salah, oh ada dong. Salah apa? Salah salinan. Ya, dan itu kesalahannya kurang lebih 0,05%, sangat sedikit sekali. Tapi ingat, kesalahannya paling-paling seputaran angka-angka, ya. Kadang-kadang hal-hal yang tidak substansial, tidak penting, tidak berkaitan dengan hal-hal mendasar, seperti ketuhanan Yesus tidak, Tritunggal tidak, keselamatan tidak. Paling-paling ya persoalan angka, jumlah kuda, jumlah ini. Itu gara-gara yang tadi itu, dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Iya sahabat, itu sebuah jawaban dari pendeta Mel Atok ya, yang menjawab dari seorang penanya, mantan muslim katanya ini. Dia menanyakan tentang kebenaran atau keaslian dari Alkitab itu sendiri. Nah sahabat sebagai ikhwan filah, sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran, yang kita patut yakini bahwa Al-Quran memastikan seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar keadaannya, benar keasliannya. Tetapi yang menjadi permasalahan ini, orang-orang menyebutkan bahwa Alkitab itu adalah Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebutkan oleh yang disebutkan oleh para ulama kita, bahwa Injil itu bukan Alkitab, Alkitab bukan Injil, tetapi sebagian dari Alkitab itu ada yang masih asli bahasa atau kata-kata Injil ya. Nah sahabat seluruh ikhwan fillah, seorang pendeta Mel Atok ini mengejutkan dengan berani dia menyebutkan bahwa dalam penulisan Alkitab itu memang kalau dibahasakan ya agak rumit ya. Banyak sekali orang-orang yang menuliskan sampai sebagaimana disebutkan, banyak sekali beberapa dari mereka itu seringkali mendapatkan kata-kata yang berbeda satu sama lain. Bukan hanya ayat ya, kalau kita melihat para para mu'alaf yang tadinya mantan pendeta, ini tidak lain karena mereka mantan pendeta ini mengetahui akan keaslian atau kepalsuan Alkitab itu sendiri. Tapi di sini saya tidak menyebutkan bahwa Alkitab itu palsu ya, namun ini cuman isi dari seorang pendeta Mel Atok mengemukakan sedemikian bahwa dalam penulisan Alkitab itu ternyata agak rumit juga ya. Terlebih di dalam Alkitab itu disebutkan bukan hanya kalam-kalam dari Yesus itu sendiri, malahan banyak rasul-rasulnya yang dituliskan di situ ya. Ada perkataan para rasulnya, berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kan itu suci, Al-Quran tidak ada kalam-kalam dari baginda Rasulullah SAW. Nah sahabat sebagai ikhwan filah, mungkinkah dari sini para pendeta-pendeta banyak sekali yang masuk ke dalam agama Islam karena mengetahui dengan akal pikiran yang cerdas, yang pintar, dan akan keaslian atau kepalsuan Alkitab itu sendiri. Nah sahabat sebagai ikhwan filah, semoga bermanfaat kabar Islam dari kabar Islam sekarang. Mohon maaf bila ada kata khilaf, kata salah. Billahi hidayah wal taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.